Hai Capricorn, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk kalian ya, untuk love life kalian kira-kira energi 3 bulan ke depan ya. Nanti setelah membaca energi love life, akan aku berikan pembacaan untuk karir dan keuangan ya. Energi 3 bulan ke depan juga kira-kira bagaimana gitu ya. Ya, Capricorn, ini adalah tentang situasi percintaan kalian 3 bulan ke depan, kira-kira energinya ya. Karena masalah waktu itu kembali sama progres masing-masing orang ya tentunya, oke? Nah, aku akan bacakan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya, selain Capricorn tentunya ya. Di sini ada Taurus, ada Scorpio, ada Leo, ada Aquarius, ada Sagittarius, Libra. Ya, energi Leo dan Aquarius cukup kuat ya di sini. Oke, itu aja aku pikir. Kita langsung menuju ke pembacaannya ya. Capricorn, kalau aku lihat di sini beberapa bulan ke depan ya, kalian akan kedatangan komunikasi sih kalau yang aku lihat di sini ya. Hubungan kalian sama orang ini, kalian termasuk soulmate lah ya. Soulmate atau soul family, atau terserah kalau kalian mau sebut itu twin flame. Karena ini kan umum ya, ada yang soulmate, ada yang mungkin saja memang twin flame di situ. Tapi kalau aku lihat di sini, kalaupun ini soulmate, koneksi kalian sama orang ini kayaknya cukup dalam. Pembelajaran yang kalian peroleh dari orang ini maupun orang ini peroleh dari kalian itu juga dalam ya, koneksi dalam, pelajarannya cukup dalam kayak gitu. Oke. Ya balik lagi karena ini general reading, tentu saja masing-masing orang bisa berbeda ya. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini, kalian mungkin sudah lama tidak berkomunikasi sama orang ini, atau hubungan kalian sama orang ini nggak terlalu baik gitu ya. Bisa jadi masih komunikasi, cuman komunikasinya buruk gitu. Nah, beberapa bulan ke depan akan ada orang yang menghubungi kalau aku lihat di sini ya. Orang yang akan berbicara, yaitu akan datang komunikasi tadi. Nah, pembicaraan itu akan menjurus pada kebenaran yang akhirnya diungkap atau dibuka ya, dibawa ke permukaan. Oke. Nah, yang aku lihat di sini adalah mungkin saja ya salah satu di antara kalian minimal ya itu merasa nyaman dengan hubungan ini. Ya. Entah dia merasa nyaman sama kalian, atau kalian merasa sangat nyaman sama dia, atau kalian berdua merasa sangat nyaman ya. Cuman aku melihat di sini ada orang yang sudah merasa nyaman, jadi ketika dia berpisah ya, dia ingin kembali. Mau tidak mau dia akhirnya kembali karena dia merasa dia selalu terpanggil untuk kembali ke sini gitu ya, ke hubungan ini. Dan akhirnya kembalinya dia itu dia akan berbicara, akan terbuka soal suatu hal lah ya. Mungkin saja itu bisa mengagetkan kalian atau itu menyentuh kalian ya. Ini bisa macam-macam karena ini general reading, tetapi ada kenyataan atau kebenaran ya yang akan dia ungkapkan. Oke. Yang selama ini tidak dia ungkapkan, entah masalah ego atau masalah situasi karena ingin memisahkan diri, itu bisa jadi gitu ya. Oke, seperti itu. Dia memutuskan untuk kembali ke hubungan ini, memutuskan untuk kembali ke tempat yang membuat dia nyaman ya, terpanggil untuk berbicara di sini ya. Nah, aku melihat di sini ada potensi third party situation di sini ya. Bisa jadi saat dia kembali, posisi kalian sudah tidak benar-benar sendiri, atau kalian ini sebenarnya sudah punya pasangan atau punya orang lain lah ya yang dekat sama kalian. Bisa juga, ya ini bisa datang dari manapun sih. Bisa mungkin dari dia, tapi aku melihat situasi kalian sama orang ini itu tidak hanya tentang kalian berdua. Makanya aku bilang di sini ada third party situation, dan saat orang ini kembali, ada sesuatu yang harus diputuskan, ada pilihan yang harus diputuskan di sini, oke? Itu yang aku lihat di sini, oke? Nah, kembalinya orang ini nanti dia akan membuat keputusan dan kalian juga mungkin
akan membuat keputusan soal bagaimana kalian menanggapi orang ini, bagaimana hubungan kalian ke depan, atau ya intinya akan dibawa kemana hubungan ini. Pokoknya di sini ada Two of Pentacles dan di sini ada decision, ada keputusan ya, pilihan dan keputusan. Jadi intinya komunikasi yang akan datang ini akan menghadapkan kalian pada pilihan. Termasuk orang itu mungkin saat datang dia sudah membawa keputusan atau pilihan tersebut, oke? Setiap keputusan pasti memiliki resiko dan konsekuensi. Sejauh memilih sesuai hati dan intuisi. Konsekuensi itu tidak harus menjadi masalah besar. Seseorang bisa menyelamatkan hidupnya dengan pilihan yang diambil. Penting untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pilihan bisa saja tidak pernah terlihat mudah. Pilihlah yang resikonya masih bisa diterima dan layak untuk diberi pengorbanan. Oke? Oke. Dan yang aku lihat di sini ya, kalian mungkin punya hubungan atau situasi yang berat ya sama orang ini ya. Atau bukan sama orang ini aja, tapi hidup kalian saat ini mungkin kalian merasa sedang berada di situasi yang berat, terutama dihadapkan oleh pilihan yang kalian anggap sulit ya. Dan mungkin sebagian dari kalian merasa kurang benar-benar bahagia sama keadaan kalian ya, sama hidup kalian. Dan ini yang bisa aku sampaikan aja ya, ini dari Life as We Know It Oracle. Oke ya, selalu by the way ya, di sini banyak kartu yang mengindikasikan pilihan. Ini tentang pilihan juga. Ini tentang pilihan dan keputusan. Dan Two of Pentacles di sini juga soal pilihan. Ya, di sini Three of Pentacles juga seperti berbicara tentang pilihan. Oke. Jadi banyak sekali kartu yang mengindikasikan pilihan. Kalian benar-benar akan dibingungkan dengan pilihan dalam love life kalian beberapa bulan ke depan, atau mungkin kalian sudah merasakan energinya saat ini, dan mungkin beberapa bulan ke depan kalian merasa lebih galau, lebih merasa dilematis. Oke. Nah, kita lanjutkan ke sini. Nah, kalau ini adalah pesan untuk situasi kalian yang merasa berat menghadapi pilihan itu, atau kalian merasa sedang hampa gitu ya. Buat kalian di luar sana, ini pesannya dari Life as We Know It Oracle ya. Selalu ada pilihan dalam menyikapi luka. Jika seseorang fokus pada pelajarannya, ia akan terus tumbuh dan berkembang. Jika ia fokus pada rasa sakitnya, ia akan terus menderita gitu ya. Jadi kalau yang dirasakan penyesalan dan lukanya ya memang sih kayaknya kita akan terus merasakan luka itu ya. Maksudnya rasanya itu cukup pekat gitu. Tapi kalau kita mau melihat pembelajarannya ya di situ kita tumbuh ya. Minimal ada sesuatu yang baik lah ya, yang bisa menjadi pilihan kita ke depannya gitu. Maksudnya itu kalau kita fokus sama pembelajarannya gitu ya, dari situasi itu mungkin emang gak enak ya, tapi kalau kita bisa ambil pelajarannya ya, at least atau setidaknya kita tahu lah ya selanjutnya atau kedepannya kita harus bersikap apa gitu. Berkaca dari situasi tersebut atau hal yang gak mengenakan tersebut gitu ya. Intinya gitu lah ya. Oke, nah ini Capricorn, kalau aku lihat di sini sebenarnya kalian itu juga entah ya, ini menurut pembacaan aku, dan ini juga general reading, mungkin tidak akan resonate untuk semuanya. Tapi di sini bukan aku bermaksud tidak memahami kalian ya. Cuman mungkin sebagian dari kalian posisinya sudah cukup oke gitu loh ya. Tetapi kalian merasa tidak bahagia. Merasa hampa. Padahal kalau dilihat, kalian masih memiliki apa yang kalian butuhkan gitu. Atau mungkin sebagian dari kalian bahkan berlebih gitu. Tapi kalian merasa hampa. Mungkin, mohon maaf, ini kalau dari sudut pandang aku, bisa jadi kalian fokus pada apa yang tidak kalian dapatkan,
Atau kalian fokus pada apa yang orang miliki dan tidak kalian miliki? Atau mungkin ini soal sudut pandang kalian tentang happiness atau kebahagiaan itu gimana gitu. Karena sudut pandang itu yang akan mempengaruhi mudah tidaknya kalian bahagia dan akan mempengaruhi situasi happiness kalian, kebahagiaan kalian gitu. Seperti itu ya. Kalau kalian melihat happiness itu sebagai destinasi gitu ya, gue akan happy kalau gue bisa begini, begini. Seakan-akan happiness itu soal memperoleh desire kalian semuanya gitu ya. Seakan-akan happiness itu adalah dari desire yang satu loncat ke desire yang lain. Dari keinginan satu loncat ke keinginan yang lain. Jadi isinya adalah selalu mendapatkan keinginan itu. Sementara faktanya gitu ya, hidup itu kan gak kayak gitu ya. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Gak selalu mendapatkan apa yang menjadi desire itu gitu loh. Kalau caranya melihat happiness itu kayak gitu ya, dari keinginan satu ke keinginan yang lain ya, terobsesi untuk mengejar itu terus ya, itu jadinya lebih, iya itu tadi, itu lebih ke arah obsesi sih, jadinya hanya ingin mencapai gitu. Happiness sendiri bagaimana mungkin kalian belum mendalami itu bisa jadi, atau belum sampai ke sudut pandang itu gitu. Ya, karena kalau kayak gitu mungkin akan sulit buat kalian bahagia gitu ya. Karena kalian itu harus loncat terus, seakan-akan kejar target untuk selalu mendapatkan sesuatu agar kalian bahagia gitu ya. Cara bahagia itu macam-macam, J. At least ada 2 lah ya. Loh, mungkin macam-macam ya untuk kita bahagia. Kadang kita melakukan hal-hal sederhana yang kita suka, kita bisa happy di situ ya. Minum minuman kesukaan kita, terus lihat sunset, kita juga bisa happy gitu kan. Kadang bisa sederhana gitu. Cuman kalau mau dirangkum, ya mungkin setidaknya ada 2 lah ya. Dapatkan apa yang kalian inginkan atau kurangi ekspektasi kalian gitu ya. Oke. Mencoba menikmati apa yang dimiliki atau melakukan hal-hal kecil yang bisa membuatmu bahagia. Selalu ada cara untuk bahagia tanpa berharap pada seseorang yang melakukannya untukmu. Jadi kalau kita selalu berharap gitu ya, kebahagiaan kita itu bergantung sama seseorang, ya itu yang akan terjadi. Kita akan rasanya nggak jelas gitu loh kebahagiaannya. Jadi gantungkan kebahagiaan kita ya sama diri kita sendiri gitu ya. Sama orang lain ya kita kan nggak bisa selalu berharap orang itu bisa membuat kita bahagia, ya membawa kebahagiaan untuk kita. Jangankan soal itu, soal mereka itu mau memilih jalan apa aja kan itu adalah hak mereka, dan kita juga tidak bisa ya maksudnya membatasi itu atau apa ya, mengatur pilihan mereka gitu ya. Jadi ya kitalah yang harus sadar bahwa tidak meletakkan kebahagiaan kita itu pada orang lain gitu ya. Maksudnya tidak meletakkan kunci kebahagiaan kita itu di kantung baju orang lain. Ada quotes gitu ya katanya. Jadi ya pegang kunci kebahagiaan itu sendiri gitu ya. Jadi ya nggak menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain. Intinya sih seperti itu gitu ya. Dan yang aku lihat di sini, sebagian dari kalian ya, itu punya banyak hal atau minimal punya apa yang kalian butuhkan ya. Cuman kalian merasa hampa karena kalian merasa tergantung dengan keberadaan seseorang di sini. Tergantung sama situasi hubungan kalian dengan seseorang di sini. Dan itu yang menghambat kalian merasa bahagia. Itulah kenapa kebahagiaan itu tidak dimulai dari status kalian, tidak dimulai dari uang atau pekerjaan kalian, tapi dimulai dari kalian mau bahagia atau tidak. Saat kalian memutuskan gue mau bahagia, berarti kalian akan cari cara untuk bahagia, untuk merasa lebih baik gitu ya. Dan tentunya itu tidak menunggu orang lain ya. Tidak menunggu orang lain yang membahagiakan kalian gitu. Oke? Itu sih masalahnya di sini. Jadi ada orang yang terlihat punya banyak hal di hidupnya gitu ya, tapi dia terlihat punya masalah dengan kebahagiaannya ya, walaupun terlihatnya sebelumnya bahagia gitu ya, cuman ternyata tiba-tiba dia menggunakan drugs kayak gitu ya kan, dan dia di situ mengaku bahwa beban buat dia gitu ya, dia punya beban sendiri gitu loh, dan dia lelah gitu, dituntut untuk
seakan-akan dia harus bahagia dengan hidupnya yang seperti itu gitu. Ada orang juga yang underestimate ya, meremehkan kebahagiaan orang lain dari materinya, dari status sosialnya. Nah, itu juga nggak tepat ya. Bahkan kalau orang itu underestimate atau meremehkan orang lain dengan cara seperti itu ya, kebahagiaan orang lain dengan cara seperti itu gitu ya. Mungkin saja dia itu belum benar-benar tahu soal kebahagiaan itu apa. Dan saat dia belum benar-benar tahu ya, bisa jadi status kebahagiaannya dia juga masih dipertanyakan di situ. Jadi pandangan happiness soal dia itu sudah digaris bawahi ya, dipertanyakan, lalu keadaannya dia bahagia atau tidak atau bagaimana itu juga jadi pertanyaan gitu. Karena kalau orang itu tahu soal happiness, jadi pandangan orang tentang happiness itu bisa kita lihat, aku ulang ya. Kita bisa melihat kira-kira orang itu cukup bahagia hidupnya atau bagaimana situasi kehidupannya ya yang ada kaitannya sama happiness gitu ya. Dari pandangan dia soal happiness itu apa gitu. Jadi ketika orang itu masih melihat happiness itu sebagai sesuatu yang diukur dari materi, dari penampakan luar. Kalau dari sudut pandang aku, kalau ini terdengar judgmental gitu ya, tapi orang itu bisa jadi masih tersesat dengan pandangan soal happiness. Dan saat orang itu masih tersesat dengan pandangannya, mungkin saja dia sebenarnya tidak benar-benar bahagia. Atau dia sendiri nggak paham dia tuh bahagia atau nggak sih. Tapi mungkin yang dia rasakan seringkali dia merasa hampa dan kosong, nggak bahagia gitu. Jadi kebahagiaannya dia sebenarnya masih dipertanyakan di situ. Buat orang yang underestimate kebahagiaan orang atau mengukur kebahagiaan itu dari posisi dan materi atau penampakan luar ya. Jadi pandangan yang tersesat kayak gitu itu bisa memperlihatkan kita sih status kebahagiaannya dia kayak gimana. Mungkin dia masih dalam pencarian juga ya happiness-nya dia gitu. Itu yang aku lihat di sini ya untuk love life. Oke, kita akan lanjut aja ke karir dan keuangan untuk Capricorn ya. Hai Capricorn, maaf kita lanjutkan lagi ya. Ini untuk keuangan kalian 3 bulan ke depan ya. Kira-kira seperti apa? Oke. Nah, kalau aku lihat di sini untuk urusan karir, usaha, keuangan gitu ya. Hal-hal seperti itu terganggu karena urusan kalian dengan seseorang. Kalian punya urusan dengan seseorang dan ini menyangkut percintaan. Jadi, masalah percintaan kalian itu punya dampak sama keuangan kalian di sini. Karena di sini di kartu ini gara-gara masalah percintaan itu kalian merasa di sini bahkan ada The Hermit gitu ya. Mungkin kalian juga ada kaitannya sama Virgo, Sun, Moon, Rising atau Venus di sini. Di sini ada kartu kalian juga Capricorn. Di sini energi Virgo cukup kuat. Oke. Selain energi yang aku sebutkan di awal di love life kalian ya, di sini juga ada Aries gitu. Nah, karena urusan percintaan kalian, ya entah ya. Kalau aku melihat di sini hubungan kalian dengan seseorang sih. Masalah kalian dengan seseorang itu ya. Yang membuat kalian akhirnya sedih, yang membuat kalian akhirnya nggak fokus sama pekerjaan kalian, sama usaha kalian, sama karir kalian gitu. Jadi ya lumayan gitu, semacam kayak orang kerja, tapi jiwanya nggak di situ gitu. Dia terdistraksi dengan hal lain, dengan perasaannya, kesedihannya di sini. Ya, karena masalahnya dengan seseorang di luar sana itu sedang berlangsung gitu ya. Sedang ada masalah gitu. Dan mungkin kalian entah rindu atau kangen sama orang itu gitu ya. Kalian lebih kayak fokusnya itu memikirkan hubungan kalian dengan orang tersebut, dengan situasi kalian dengan orang tersebut. Kalian fokusnya mempertanyakan itu. Fokus energi dan waktu kalian, pikiran kalian itu semuanya tersalurkan ke situ gitu. Akhirnya energi, waktu, dan pikiran untuk karir di sini, untuk keuangan di sini jadi sedikit atau bahkan terbagi, jadi nggak optimal di sini. Jadi memang dalam urusan karir atau pekerjaan kalian jadi terganggu karena kesedihan kalian itu gitu. Ya, itu yang aku lihat di sini. Cuman di sini bukan berarti pekerjaan kalian juga
apa ya, berantakan itu nggak juga sih sebenarnya, cuman terganggu iya gitu. Kalau kalian aku sih melihat kalian masih bisa berusaha fokus ya, walaupun ya lumayan lah ya, dimana kalian kan jadi nggak fokus di sini karena urusan lain, jadinya ini nggak bisa optimal gitu hasilnya dan ya jelas terganggu gitu ya. Cuman kalian kayak juggling kalau aku lihat di sini ya. Pikiran kalian tersita di tempat lain, cuman kalian kayaknya masih bisa lah mengupayakan untuk fokus kembali di sini. Kayaknya gitu ya. Cuman intinya masalah itu memang mengganggu urusan karir kalian gitu ya. Tapi apakah jumlah keuangan kalian ada gangguan yang cukup signifikan? Aku melihat di sini um, tidak ada gangguan yang signifikan ya yang sampai menguras jumlah keuangan kalian, kayaknya enggak ya. Kalau aku lihat di sini tidak, cuman ya nggak optimal ya memang. Kalian memikirkan hal lain gitu ya di luar sana gitu. Gitu. Oke. Ya itu jadinya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kemudian kalau ada yang mengganggu atau mengintervensi kalian dalam hal keputusan kalian ya soal karir atau keuangan gitu ya, ada orang yang mau mengintervensi, di sini yang bisa aku sampaikan, berhati-hati aja ya. Maksudnya kalian kan pasti menjalani konsekuensinya nanti ya. Apapun konsekuensinya, enak atau tidak enak gitu ya. Ada baiknya kalau kalian menentukan sendiri gitu loh. Kebijakan, kebijakan. Maksudnya kalian tentukan sendiri lah ya pilihan kalian. Tapi aku melihat di sini mungkin ada intervensi dari luar dalam hal karir atau keuangan kalian, urusan itu gitu ya. Nah, di sini pesan dari kartu ini adalah jangan biarkan orang lain itu memilih jalanmu gitu ya. Jadi tentukan pilihan dan jalanmu sendiri gitu. Jangan apa ya, karena kalian merasa nggak tahu ya, dari tadi aku melihat di sini banyak intervensi memang dalam hal keuangan dan karir kalian gitu. Intinya sih jangan karena perasaan kalian terhadap seseorang terus kalian membiarkan orang itu banyak mengintervensi jalan kalian. Maksudnya kalau kalian gak ada masalah dengan jalan itu sih nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian menjalani hal itu karena orang lain ya. Maksudnya kayak kalian nggak suka cilok nih. Sorry, jangan cilok lah, apa ya enaknya? Martabak gitu ya. Kalian tidak suka martabak gitu ya. Tapi kalian mau makan martabak demi menyenangkan orang lain. Jangan kayak gitu. Kalau kalian mau makan martabak, walaupun itu rekomendasi orang lain, tapi kalian juga bisa menikmati martabak itu. Pastikan kayak gitu, oke? Kemudian di sini pesan untuk situasi karir adalah kalian perlu apa ya, meninggalkan siapapun atau apapun halnya atau siapapun itu terserah. Yang jelas itu nggak mungkin apa ya, sudah tidak layak lagi gitu mendapatkan atensi atau energi kalian gitu. Kalian bisa meninggalkan apapun itu atau siapapun itu yang memang sudah tidak layak mendapatkan atensi, apa ya, pikiran, waktu, dan energi kalian. Itu yang kulihat di sini, oke? Jadi hargai diri kalian untuk berpaling dari situ gitu ya. Cintai dirimu dan hargai ia. Cara seseorang mencintai dirinya adalah bagaimana ia menghargai dirinya. Cara seseorang menghargai dirinya adalah bagaimana ia mengajarkan orang lain untuk menghargai dirinya. Jadi semua tergantung dari bagaimana kalian menghargai dan mencintai diri kalian. Dan itu respon yang bisa kalian dapatkan dari orang lain gitu ya. Kalau dia udah nggak bisa take care dirinya sendiri gitu ya, dia cenderung akan menarik orang-orang yang seperti itu juga gitu, karena dia memberikan akses itu gitu. Oke? Dia bisa jadi sasaran empuk juga ya. Dan aku melihat di sini ini juga keluar situasi ini keluar juga di pembacaan love life kalian gitu. Aku melihat di sini kan pikiran kalian, nah ini pikiran kalian terbagi, kalian merasa hampa, merasa sedih, merasa terabaikan, merasa terpuruk. Itu yang aku lihat di sini, bukan aku rasakan. Aku melihat aja, oke?
Oke, nah banyak sekali pertanyaan dalam benak kalian dan kalian berusaha melihat sekeliling kalian tapi aku nggak yakin kalian mendapatkan jawabannya. Bukan karena jawabannya tidak ada di sekeliling kalian gitu ya. Cuman bagaimana kalian melihat itu, cara kalian melihat itu atau dari sudut pandang apa kalian melihat itu. Cara dan sudut pandang kalian itu sih yang akan mempengaruhi apakah kalian akan mendapatkan jawaban itu atau tidak. Ngerti kan maksudnya? Gimana ya? Soal happiness, soal kebahagiaan aja. Bukan berarti itu tidak ada dalam diri kalian, bukan berarti itu tidak ada di lingkaran kalian, bukan berarti itu tidak ada di hidup kalian atau sekitar kalian gitu loh ya. Tapi bagaimana kalian melihat happiness itu aja. Cara kalian melihat sama sudut pandang kalian melihat itu yang mempengaruhi kalian mendapatkan happiness itu atau tidak gitu. Bisa jadi itu ada di sekeliling kalian, sudah ada di hidup kalian, cuman cara kalian melihat itu ya yang membuat kalian tidak bisa merasakan keberadaannya. Bisa jadi kayak gitu, oke? Intinya sih aku melihat di sini banyak pertanyaan gitu ya. Kalian terlalu menggantungkan kebahagiaan kalian sama orang lain di sini. Jadi kebahagiaan kalian itu sangat bergantung sekali gitu ya sama keberadaan orang itu, sama situasi orang itu gitu. Itu memperlemah keadaan kalian sih ya. Apalagi yang kalian gantungkan adalah kebahagiaan loh ya. Kalau kebahagiaan kalian aja bergantung sama orang lain, aduh, itu ngenes banget sih menurut aku. Jadi jangan gantungkan kebahagiaan kalian ke orang lain ya. Nah ini, happiness is a journey, not a destination. Kalau kalian melihat gue bahagia kalau sama dia, kalau situasi gue seperti ini dengan dia, ya sudah, ya kan? Semua bergantung sama orang itu. Kalau orang itu tidak bisa memenuhi ekspektasi kalian, selesai. Kalian nggak merasa bahagia. Semua itu memang bergantung sama kalian, kebahagiaan itu. Kalau ya bahagia itu tergantung sama kalian. Kalau kalian melihatnya seperti itu, ya kalian tidak bahagia bisa jadi ya. Tapi kalau kalian membalikkan lagi, membalikkan pandangan kalian, nggak seperti itu gitu ya. Kalian melihatnya happiness is a journey gitu ya. Adalah perjalanan bagaimana gue bahagia hari ini dan bagaimana gue bahagia dengan hidup gue hari ini aja lah. Nggak usah mikir-mikir, oh gue hanya bahagia kalau gue sama orang itu. Susah itu ya. Tapi kalau bahagia itu adalah apa yang gue rasakan sekarang dengan hidup gue gitu loh. Itu mungkin membuat kalian lebih mudah untuk bahagia. Jadi ini soal ekspektasi ya. Kalian mungkin terlalu berekspektasi sama orang gitu ya. Coba kalau kalian bahagianya itu kayak terserah, maksudnya bahagia itu memang dimulai dari diri sendiri dan dibangun dari mental level ya, bukan jadi nggak terlalu bergantung sama external event gitu. Situasi di luar nggak bergantung sama itu. Misalkan sederhana aja, kalian memiliki apa yang kalian butuhkan, kalian menikmati apa yang kalian miliki, kalian sudah bahagia di situ. Kalau kalian tidak memandang kebahagiaan kalian itu bersama seseorang di luar sana atau bergantung sama seseorang di luar sana, kalian relatif mudah bahagia di situ. Mungkin kalian bisa banyak sih sebenarnya cara untuk bikin mood kita baik, kita lebih happy gitu ya. Apa sih yang kalian sukai gitu loh. Tentu bukan kegiatan yang hanya bergantung dengan orang lain dong ya. Maksudnya kalian bisa melakukan itu sendiri. Misalkan apa? Olahraga atau minum teh, minum apapun, makan kesukaan kalian gitu ya, dan kalian bisa membeli itu, ya kan? Sederhana ya, sebenarnya sih sederhana. Jadi tergantung sudut pandang kalian aja. Oke, aku ngerti. Contohnya gini, kebahagiaan itu adalah saat gue makan soto. Oh, sorry, nggak usah soto lah, apa ya enaknya? Coklat, coklat ya, atau apa? Pizza gitu ya. Kebahagiaan adalah saat gue makan pizza, gitu ya. Itu kebahagiaan. Ada dua orang nih ya. Yang A memandang, sorry deh, bukan A dan B. Kalian aja Capricorn, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Pilihan A, kebahagiaan gue adalah saat gue makan pizza. Pilihan B, kebahagiaan gue adalah saat gue makan pizza sama orang itu. Sementara kalian sedang punya situasi yang cukup rumit sama orang itu. Dan kalian tidak bisa mengandalkan orang itu selalu ada untuk kalian, selalu ada untuk kalian dan bisa diajak makan pizza bareng gitu loh. Jadi
Kalau kalian memilih A, sudut pandang kalian memilih A, kalian lebih mudah bahagia menurut aku ya, itu ya. Contohnya seperti itu. Oke? Oke, itu aja dari aku, nggak ada yang bisa disampaikan banyak-banyak di sini. Soal keuangan sebenarnya ya not bad gitu ya, cuman terganggu lumayan karena kalian banyak berpikir di luar sana gitu. Banyak berimajinasi di luar sana gitu. Jadi ya itu yang bikin terganggu. Kalau di sini ada Nine of Pentacles, ini adalah bayang-bayang kalian gitu ya. Bayang-bayang kalian memiliki ini bersama orang itu, punya hidup yang kayak gini gitu. Jadi semuanya lebih kayak imajinasi gitu. Di sini apalagi ada The Hermit ya. Jadi itu hanya berputar pada pikiran gitu sih. Tapi bukan berarti keuangan kalian buruk juga ya. Itu yang aku lihat di sini, oke? Oke, good luck buat kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising atau Venus. Tapi ya, sebentar ya. Sebenarnya kalian bisa juga loh meraih Nine of Pentacles di sini. Oh, oke, aku ngerti. Sebenarnya keuangan kalian itu baik ya. Sebenarnya cukup baik sebelumnya, tapi gara-gara pikiran kalian terhadap orang ini, situasi kalian sama orang ini, itu bisa jadi penurunan gitu loh. Saat ini mungkin nggak terlalu terasa ya, tapi kedepannya kalau kalian membiarkan diri kalian terlena sama hal itu, kalian tidak bahagia, bisa terjadi penurunan di sini. Di kedepannya ini bisa jadi penurunan yang cukup banyak kalau kalian tidak mengantisipasi. Tetapi kalau saat ini aku melihatnya kayaknya belum ada perubahan yang signifikan ya. Cuman bukan berarti kedepannya beberapa bulan ke depan ini tetap seperti itu. Bisa jadi ada perubahan yang signifikan, penurunan kalau kalian tidak bisa handle situasi kalian ini, kesedihan kalian terhadap orang tersebut. Oke, good luck buat kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye!